Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, di minggu keberapa ini? Ketiga ya, Agustus. Setelah kita merayakan hari kemerdekaan kita, bangsa Indonesia yang ke-75, di tengah suasana pandemi yang belum berakhir, yang masih berlanjut. Kita tidak tahu kapan akan selesai, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Tuhan Yesus sudah memberi kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan. Mari datang pada Dia dengan ibadah yang penuh ucapan syukur, bahwa di dalam Dia kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Dia. Jemaat saya undang bagi berdiri. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Bagi Allah yang mulia, inilah hidup kami. Inilah masalah mungkin saat ini yang membelenggu kehidupan umat-Mu pagi hari ini. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang sanggup melepaskannya. Di mana ada puji-pujian, di mana ada penyembahan, disitulah kelepasan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Engkau hadir di tengah kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kita angkat pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tatamu. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tatamu. Mari puji Dia, Raja Maha
bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah, haleluya. Oh Allah yang layak dipuji, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kehadiran-Mu, Allah yang kami sanjung tinggi di atas segala Allah yang masih disebut Allah di dunia ini. Engkau lebih lagi ya Allah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, haleluya. Hati kami naik di hadapan Engkau, haleluya. Buat semua yang sudah terjadi, semua yang sudah berlaku dalam hidup ini, Engkau tetap baik ya Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Katakan haleluya di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah ini dengan nama yang kudus, yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengampuni segala dosa kami, yang memberi kekuatan dalam hidup ini, menjalani kehidupan ini oleh kuat kuasa-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersuka cita di hadapan Engkau. Umat-Mu Tuhan mau bersorak bagi Engkau ya Allah. Mari sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, layakan kami. Siapapun kami sebagai manusia, terlalu banyak kesalahan dan cacat celah ya Allah. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang pengampun, yang boleh melayakan kami untuk datang menyembah-Mu. Allah Roh Kudus, mari beracara dari awal sampai dengan penghabisan. Urapi kami semua yang hadir, urapi di rumah, yang masih ibadah dengan online. Tuhan urapi kami semua, biar nama-Mu dipermuliakan. Segala masalah, segala pandemi, segala penyakit yang masih menaungi dunia ini, negeri kami ini Tuhan, kami percaya Engkau akan melepaskannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari Tuhan, kami rindu kuasa-Mu Tuhan melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami usir segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami usir segala roh-roh yang ingin mengganggu jalannya pikiran kami, hati kami Tuhan. Hanya nama Yesus Tuhan yang patut ditinggikan, dimuliakan pagi dan siang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan lanjutkan pujian ini. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kami sembah, itu tetap layak ditinggikan. Kami telah ditebus dengan darah yang Angkat pujian bagimu.
boleh menguatkan kami yang hadir. Kemenangan Engkau sudah sediakan dan Engkau sudah berikan. Kami percaya Yesus Tuhan, kami adalah bait-Mu yang kudus. Kami sudah ditebus dengan darah-Mu. Biar kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Allah, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Allah, di dalam nama Yesus Tuhan, mari tegur kami dengan firman-Mu. Kekuatan kami dengan kuasa perkataan-Mu. Biar kami melihat kemuliaan-Mu dalam hidup ini. Kita angkat pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mataku, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Dan ku tempat yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi mengenal-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, inilah doa kami di hadapan Engkau ya Allah. Firman-Mu kami ingin lebih mengenal lagi. Suara-Mu Tuhan kami mengenal lagi Yesus, pribadi yang penuh dengan cinta, pribadi yang penuh dengan belas kasihan, pribadi yang penuh dengan keajaiban. Kekaguman kami tak akan terhenti ya Allah. Ketersanjungan kami akan Engkau tak akan berhenti. Karena kemuliaan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, karena mujizat-Mu sudah terjadi dalam keluarga kami, mujizat-Mu sudah terjadi dalam pribadi kami.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, wadah untuk menjadi penyembah, wadah untuk menjadi, wadah untuk menjadi, wadah untuk menjadi penyembahmu. Mimbar saya serahkan pada hambanya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama untuk menyerahkan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita ke dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyerahkan semua kami di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan dengan waktu yang sangat singkat ini yang Kau berikan kepada kami, di mana kami dapat mempergunakan waktu singkat ini untuk datang kepada Tuhan, bersimpuh di bawah kaki Tuhan, untuk menyerahkan seutuhnya kehidupan ini ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Dan kami percayakan semua Tuhan, ruangan ini Tuhan, tempat di mana kami duduk, tempat di mana kami berkumpul, tempat di mana kami dengar firman Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh gelapan, kuasa-kuasa penyakit, segala kuasa yang membuat kami takut di dalam hidup Tuhan, kami usir, kami patahkan semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan kami boleh dapat duduk tenang untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, urapi dengan Roh Kudus, baik kami yang mendengar maupun kami hamba-Mu yang memberitakan. Supaya kami semua saat-saat waktu yang sangat singkat ini dapat merasakan berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Berkat Tuhan boleh kami terima yang datang daripada kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut, yaitu firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan menata kembali akan firman Tuhan. Kita akan simak bersama apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Minggu kemarin ada 4 hal yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, baik yang ada di tempat di mana kita berkumpul, di bait Tuhan, di tempat ini, maupun dalam setiap kehidupan rumah-rumah kita yang kita bersama berkumpul dalam setiap pertemuan online. Dan kita sudah mendengar akan 4 hal yang diucapkan Tuhan kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada juga yang lupa. Namun firman yang telah disampaikan kepada ibu bapak semua, pada waktu kita membutuhkannya, maka firman itu akan keluar dalam kehidupan kita, memberikan jawaban dan kekuatan yang baru dalam setiap hidup ini, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kuat imannya, teguh pengharapannya kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan tergeser oleh sesuatu apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi ada 4 hal dikatakan. Yang pertama dikatakan takut akan Tuhan. Yang kedua harus berjalan di dalam apa yang menjadi satu titah-titah Tuhan, yaitu kuasa firman Tuhan. Pada waktu titah Tuhan itu kita lakukan, maka timbullah ada perasaan cinta kita kepada Tuhan. Dan kita harus mengasihi Tuhan. Yang ketiga. Dan yang keempat inilah yang ditekankan Tuhan untuk kita beribadah dengan apa? Dengan tulus. Kata tulus ini rela, ya. Jadi Tuhan mengingatkan ada 4 hal ini yang Tuhan berikan kepada kita lewat hambanya Bapak Muradi. Dan saya simak bersama pada pagi hari ini dan saya menganalisa tentang firman Tuhan. Betapa indahnya firman ini kepada kita semua, supaya 4 hal firman yang Tuhan sampaikan kepada kita ini untuk mengikat antara Allah yang kita sembah dengan umat yang Tuhan kasihi. Jadi kalau 4 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang hari dalam langkah hidup kita ini,
adalah satu ikatan kasih yang tidak dapat terputuskan dalam kehidupan kita semua. Dan pada waktu ikatan kasih itu ada di antara kehidupan umat Tuhan dan Allahnya sendiri, maka di situ ada pertolongan Tuhan yang akan menyertai dalam setiap umat Tuhan. Ada pimpinan, ada kuasa, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penyertaan Tuhan, dan bahkan ada keselamatan di dalam setiap hidup kita, di dalam hal kita mengiring kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai tentang ibadah yang dikatakan rela, ibadah yang tulus. Di dalam perjanjian baru ditekankan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus kepada kita semua, supaya ibadah itu yang mengandung janji di dalam hidup ini harus tulus, harus rela. Makanya saya tekankan kepada para hamba-hamba Tuhan, ya, yang saya beritakan firman Tuhan kepada mereka ini, apakah engkau rela? Apakah engkau tulus? Dan kerelaan dan ketulusan dalam ibadah ini, maka tidak terjadi persungutan antara kita dengan Tuhan. Kalau seorang ibu, dia mengasihi anaknya, tengah malam anak itu bangun. Karena ibu itu mempunyai hati yang rela, hati yang tulus kepada anaknya, maka dia akan lakukan segala sesuatu. Sekalipun mungkin berat buat kita semua, sekalipun mungkin berat buat ibu untuk melakukan segala sesuatu bagi anak-anak mereka semua, tetapi ada kerelaan, ada sesuatu persembahan yang tulus yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi ringan. Betapa beratnya hidup sekarang ini dengan segala tantangan, rintangan apa yang ada dalam setiap hidup ini. Namun kita percayakan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya lewat tangan Tuhan, lewat kasih Tuhan, lewat pertolongannya. Pada waktu kita mengadakan ibadah yang tulus kepada Tuhan, maka tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menopang, menolong, dan membuka jalan dalam hidup. Kita akan membuka beberapa ayat dan kita akan simak bersama. Pertama saya mohon Bung Miklan membaca buat kita semua. Bung Miklan siapkan diri untuk membaca firman Tuhan, membantu kita semua. Kita akan membaca yang pertama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi saya seringkali tekankan tentang iman dan pengharapan itu tidak akan dapat terlepas dalam setiap hidup kita. Harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin iman kita menjadi larut, menjadi kecil. Iman ini merosot terus, merosot iman kita. Tetapi ada satu pengharapan. Mengharap sesuatu yang datang lewat pertolongan daripada kasih Tuhan. Jadi ada pengharapan. Sesuatu beban hidup yang mungkin menggoncang kehidupan rumah tangga. Iman kita sudah merosot lewat doa, lewat permohonan, lewat sesuatu pengajaran. Kita sudah merosot iman kita. Kita menjadi lemah. Tetapi pengharapan dan iman ini bekerja sama untuk mewujudkan satu impian apa yang kita rindukan dalam setiap kehidupan rumah tangga. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini semua, di mana tantangan yang begitu berat dalam hidup orang-orang percaya. Namun kita percaya, kita harus melakukan satu hal dalam hidup ini. Beribadah dengan benar kepada Tuhan. Jadi yang di rumah maupun di tempat di mana kita berkumpul, dengan tulus hati kita beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel dituntut, tuluslah hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di sini dicatatkan oleh firman Tuhan dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi hidup ini kita perlu pertolongan Tuhan.
Hidup yang sekarang ini perlu penyertaan Tuhan dalam setiap rumah tangga. Baik kita yang sudah berkeluarga, teristimewa anak-anak muda yang saat ini yang menggantungkan mungkin dengan kekuatan dan ilmu yang ada dalam hidup ini. Tidak cukup pengetahuan kita manusia dan ilmu yang ada dalam hidup ini. Kita harus mempunyai satu gantungan hidup kepada Allah kita dan Tuhan kita. Pada waktu jalan-jalan buntu yang tidak dapat kita selesaikan dengan sentiasa apa yang ada dalam hidup ini, kita perlu Tuhan sebagai penolong di dalam setiap hidup ini. Hidup ini berat tanpa Tuhan. Tapi hidup ini tidak akan menjadi berat kalau Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Kita percayakan semuanya. Alkitab katakan ibadah itu sangat penting. Olahraga bukan berarti tidak penting, olahraga penting. Ya, jadi kalau badan kurang sehat, kurang kuat, kurang gagah, dokter biasanya menyuruh supaya kita berolahraga. Ya, berolahraga ini penting juga dalam kehidupan ini. Tetapi jauh lebih penting kalau kita melakukan ibadah yang benar dengan tulus kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12:1 dikatakan ibadah itu dikatakan mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang kudus itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang rela itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang tulus hati itu adalah ibadah yang sejati. Dan ini harus dipersembahkan kepada Tuhan pada zaman-zaman yang penuh dengan ketakutan. Supaya kiranya Tuhan akan menopang. Baik yang hari ini kita perlukan maupun yang akan datang. Jadi ada dua hal dikatakan. Hari ini kita perlu penyertaan Tuhan. Hari ini kita perlu segala sesuatu diselesaikan oleh tangan kuasa Tuhan. Tapi akan datang dalam hidup ini, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan masuk di dalam kehidupan, dalam satu rencana Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi perkataan ini benar, patut kita terima seutuhnya. Jadi ini memang hal yang sangat sepele. Ditekankan tentang ibadah-ibadah. Ya, bangsa Israel pada waktu dia keluar dari tanah Mesir sudah disediakan oleh Tuhan yang dinamakan Bait Allah, tempat ibadah. Mereka berkumpul setiap hari Ahad, di mana mereka berkumpul bersama-sama untuk mengadakan satu ibadah bersama. Ya, saya seringkali tekankan, ada apa sih di ibadah? Kayaknya nggak ada apa-apa. Kita duduk, kita dengar firman Tuhan, kita nyembah, oh begitu sih. Terus berulang kali sampai zaman akhir kita tetap begini. Ini yang dikatakan mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan supaya kiranya boleh dapat melunakkan hati Allah. Bukan saja melunakkan hati Allah, tapi menyenangkan hatinya. Di mana kita dapat menyembah dengan waktu yang sangat singkat ini. Kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengambil bahagian menyenangkan hati Tuhan kita. Ibadah yang tulus. Lalu selanjutnya kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tolong dibaca Bung Miklen. Tuhan ada di dalam bait-Nya. 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ribuan tahun yang lampau bangsa Israel beribadah di dalam Baitullah, Bait Allah. Mereka berkumpul, mereka datang. Dan di situ ada 3 bagian yang dikatakan tempat maha suci, di mana Allah sendiri bersemayam di tempat yang maha suci. Yang kedua dikatakan kegiatan ibadah yang dipersembahkan oleh para imam di tempat yang suci, mempersembahkan kemenyan, mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena ruangan dari tempat yang maha suci dan maha suci itu terbatas, ada tirai yang tidak dapat dilanggar. Apabila kita melanggar tirai itu kita akan mati. Namun oleh kemurahan kita lewat Yesus Kristus dikatakan tirai itu sudah hilang dan kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Bukan saja Allah tinggal di bait tempat di mana ruangan yang maha suci, tetapi sekarang dan hari ini dan seterusnya Allah akan tinggal dalam setiap hidup hati-hati kita. Mari kita senangkan hati Allah. Kita terima, kita rela untuk Allah bersinggahsana dalam kehidupan kita sebagai bait Allah. Kita jaga bait Allah ini di dalam kekudusan firman Tuhan,
Supaya di dalam kekudusan firman Tuhan kita akan mendapat rahmat Tuhan. Baik di tempat sekarang kita berkumpul maupun tempat di mana kita akan tinggalkan tempat ini. Ini adalah satu gambaran di dalam setiap hidup ini. Supaya gambaran ini membawa kepada kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Lalu selanjutnya berbicara tentang Rasul Paulus kepada kita. Kita menyimpang sedikit sekali. Ibadah ini ditekankan oleh firman Tuhan. Supaya kita mempunyai ibadah yang tulus. Lalu Rasul Paulus bagaimana dengan perkataannya? Kita akan membaca di dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 dan 22 sampai 23. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Ya. Dia hanya hidupnya bagi Tuhan, bagi pelayanan, bagi setiap sesuatu apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya dunia ini terselamatkan. Hidupnya Kristus. Lalu dia berkata kalau aku mati adalah suatu keuntungan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan masih hidup di dalam dirinya, karena mungkin usianya sudah lanjut pada waktu firman Tuhan ini disampaikan di dalam satu penderitaan, satu penjara Filipi yang mengikat dia. Tetapi dia telah mempersembahkan kehidupannya hanya untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau dia mati dikatakan untung. Dan kalau Tuhan berikan masih kesempatan hidup dalam hidupnya, dia berkata bekerja. Menghasilkan buah. Ini yang ditekankan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kita harus bekerja dan menghasilkan buah. Jadi setiap orang percaya ini harus bekerja. Tidak ada orang yang tidak bekerja. Ada dua hal Tuhan mengajar kepada kita. Ini sudah berapa kali saya ulangkan. Berulang-ulang kali setiap umat Tuhan mendengar. Bahwa setiap orang percaya harus bekerja. Kalau nggak bekerja jangan dikasih makan. Jadi orang bekerja. Kita memang diciptakan oleh Tuhan sebagai umat manusia. Tugasnya bekerja. Pada waktu dia lahir ke dalam dunia ini, ya, kalau kita melihat bayi dia nangis. Dia takut, dia nangis. Karena pada waktu dia besar dia dididik dan setelah dididik dia harus bekerja. Berbicara tentang bekerja ini Rasul Paulus menekankan apa itu bekerja. Bekerja itu apa? Ada dua hal bekerja. Satu bekerja untuk tubuh kita. Yang kedua bekerja untuk roh kita. Jadi ada dua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita lewat satu ibadah yang tulus yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus bekerja. Lalu Tuhan Yesus memberikan nasihat buat kita semua. Ya, nasihat ini terambil di dalam kitab Yohanes. Kita buka kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6, kita akan baca beberapa ayat. Kalau kita membaca, kita baca dulu di dalam ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Tolong Miklan membaca buat kita semua. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya.
Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat ke-29 katakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan, ibadah yang tulus ini dengan percaya kira-kira ada kaitannya tidak? Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita harus beribadah dengan tulus. Tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan tidak beribadah. Yang ditekankan ibadahnya tulus. Satu kali Tuhan kumpulkan orang-orang berkumpul untuk percaya kepada Tuhan. Ada KKR. 5.000 orang berkumpul untuk dengar firman disampaikan oleh Tuhan. Dan mereka sedang mendengarkan firman, lalu Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat yang besar. Yang diberikan di atas mata mereka untuk melihat. Dan keesokan harinya Yesus dikejar-kejar untuk semua orang-orang yang telah mendengarkan firman ini mengejar Yesus untuk mengetahui di mana Yesus ada. Lalu dicari di mana Yesus ada. Mereka mencari Tuhan seperti kita mencari Tuhan pagi hari ini, baik yang di gereja maupun dalam setiap rumah-rumah kita. Kita sedang mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata, engkau mencari aku. Ya, engkau mencari aku ke sana kemari. Bukan engkau melihat tanda-tanda, bukan. Tetapi engkau kenyang dikatakan. Karena setelah mereka berkumpul KKR, mereka dikasih makan. Ya, sampai lebihnya 12 bakul. Nah, ini yang dikatakan Tuhan, yang ditekankan oleh firman Tuhan. Kita mencari kepada Tuhan bukan untuk makan. Tapi untuk hidup yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi ada 2 hal ya di dalam hidup ini. Kemarin ditekankan 4 hal kepada kita. Supaya bangsa Israel pada waktu dia masuk ke negeri Kanaan, dia akan menerima berkat daripada Tuhan untuk jasmani mereka. Mereka akan berkuasa di negeri Kanaan. Mereka akan berkuasa atas seluruh tanah Kanaan. Mereka akan diberkati untuk kehidupan mereka. Anak cucu mereka diberkati dengan lahiriah. Masalah jasmani yang sangat dibutuhkan oleh kita saat ini kita perlu. Yang ditekankan, dikatakan ibadah itu mengandung janji. Janji hari ini, janji akan datang. Ya, jadi hari ini dituntut oleh orang-orang yang datang untuk percaya kepada Tuhan. Mereka datang untuk bertemu dengan Tuhan. Engkau mencari aku bukan dikatakan melihat tanda-tanda, tetapi engkau mencari aku hanya untuk urusan perut. Tuhan bahas lagi di dalam selanjutnya dikatakan, bekerjalah bukan untuk dikatakan makanannya akan binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan katakan bekerja, bekerja, bekerja. Supaya pekerjaan kita bisa bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Apa itu pekerjaan? Dan sebentar kita akan bahas sedikit tentang pekerjaan ini. Rasul Paulus tadi berkata, kalau aku diberikan kesempatan hidup, aku bekerja dan menghasilkan buah. Itu contoh dari Rasul Paulus kepada kita. Lalu Tuhan juga berkata kepada kita pagi hari ini, bekerjalah, bekerjalah. Lalu murid Tuhan bertanya kepada Yesus, Tuhan, Rabi, pekerjaan apa yang dapat aku lakukan supaya aku dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal? Inilah pekerjaan yang engkau harus lakukan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi Tuhan menekankan mengenai tentang percaya. Percaya ini adalah suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi lewat percaya ini kita dapat mempersembahkan syukur kita dengan pujian. Lewat percaya ini kita dapat melayani Tuhan lewat musik. Lewat percaya ini kita bisa duduk di bangku gereja untuk dengar firman Tuhan. Lewat percaya ini kita dapat melakukan ibadah untuk mempersembahkan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Untuk dipersembahkan kepada Allah kita. Lewat percaya, kalau tidak percaya tidak akan mungkin dapat kita duduk bersama-sama di sini. Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin uang kita keluarkan dari pembendaraan hidup kita untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena ada percaya. Percaya ini menuntun kepada kita supaya kita mempunyai satu kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, percayalah kepadaku.
Jadi yang ditekankan percaya. Ya, Rasul Paulus menekankan percaya itu harus kita kerjakan dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan dari tempat yang jauh datang ke tempat ini untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Bukan hanya urusan perut, bukan. Tapi Tuhan sudah tanamkan satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. 15 tahun lamanya dalam pelayanan. Seringkali air mata itu mengalir. Seringkali duka. Seringkali berbagai sesuatu. Sampai hari ini Tuhan izinkan sesuatu. Untuk kita mempunyai suatu proses kehidupan. Supaya kita boleh menjadi iman yang kuat. Yang dikatakan emas. Emas yang murni. Tuhan menghendaki kehidupan kita dengan berlelah-lelah. Tuhan akan jadikan kita emas yang murni. Supaya kita dapat persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat ibadah yang tulus kepada Allah kita. Jadi ditekankan ini. Percaya itu harus disertai dengan ibadah yang tulus kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, bukan. Percaya selesai, tidak. Ditekankan harus beribadah yang tulus kepada Tuhan. Hendaklah engkau percaya. Barang siapa yang percaya, kata Tuhan kepadaku, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dapat diaminkan? Seringkali mungkin anak membuat kita malu. Mungkin seringkali mantu membuat kita malu. Mungkin orang-orang sekitar membuat kita malu. Tapi Alkitab menekankan setiap orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Ada jalan keluar dalam kehidupan kita supaya kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Kita percaya kita tidak akan dipermalukan karena Tuhan ada dalam hidupku. Kita tidak akan dipermalukan karena Tuhan ada dalam rumah tanggaku. Kita tidak akan dipermalukan karena Tuhan ada di dalam bisnisku. Sebab itulah dikatakan, bekerjalah, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh. Pegang ketetapan Allah. Miliki cinta kepada Tuhan dengan mengasihi Allah. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan beribadah dengan tulus kepada Tuhan. Ibadah ini sangat penting dalam hidup ini. Memang saudara, saat-saat ini kita dibatasi dengan tempat, dengan ruangan. Kita bersyukur ya kalau saat ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan, mungkin yang sangat terbatas di atas maupun di bawah terbatas. Tapi ada berapa gereja-gereja besar mereka tidak dapat melakukan karena mereka juga belum ya melakukan mungkin protokol kesehatan yang kurang. Mereka bingung. Mereka mau melakukan, tapi mereka belum dapat melakukan. Mulai berpikir tentang penyakit, virus yang saling terus menular. Dia takut sekali. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih berkumpul di tempat ini. Beribadah dengan rasa takut. Kalau dengar ada orang yang sakit, takut ketularan dan sebagainya. Memang kita takut. Tapi kita percaya. Pada waktu dengan hati yang tulus kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan adalah perisai kita. Taungan Tuhan itu adalah naungan kita. Tuhan akan menjaga engkau keluar masuk rumah akan dijaga oleh Tuhan. Karena kita percaya yang sungguh kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya sungguh kita mempersembahkan tubuh ini menjadi korban yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam satu bentuk ibadahnya kita persembahkan kepada Tuhan. Yang dikatakan ibadah yang tulus. Mari belajar ibadah dengan tulus kepada Tuhan. Jadi tekanan firman Tuhan ini. Beribadahlah tulus kepada Tuhan. Kalau kita tulus senang, tulus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Belajar kita tulus. Kalau kita berdoa itu gampang. Saya tekan gampang doa. Di rumah doa. Tapi untuk melakukannya, banyak waktu menghambat kita untuk kita tidak melakukan tentang doa. Anak-anak kecil diajarkan untuk berdoa, Bapa kami. Jadi pada waktu dia bangun pagi, Bapa kami. Mau sekolah, Bapa kami. Mau makan, Bapa kami. Orang tua juga berdoanya Bapa kami juga. Pengen mudah. Memang Bapa kami sudah cukup. Berikan makanan kami yang cukup. Ampuni segala kesalahan kami. Ya. Jadi itu Bapa kami itu cukup. Kalau memang malas-malas berdoa, Bapa kami aja. Bapa kami. Bangun tidur,
cuci muka, sikat gigi, sarapan. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Kata dipermuliakan namamu itu ucapan kata yang belum kita lakukan. Dipermuliakanlah namamu, datanglah kehendakmu. Ya, di bumi ini seperti di surga. Itu belum terjadi. Dipermuliakan namamu, muliakanlah namamu dengan tubuhmu. Muliakanlah nama Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah nama Tuhan dengan tenagamu. Muliakanlah Tuhan dengan talentamu. Jadi kita dikatakan berkata dimuliakan namamu itu baru teori. Nah, pada waktu dia berkata dimuliakan namamu, aku akan memuliakan namamu Tuhan. Dan di tempat inilah saudara kita semua sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita takut beribadah, saya melihat ada orang beribadah, maaf saya kritik. Ada beribadah yang sebulan 1 kali, maaf ya. Ada beribadah sebulan 2 kali, udah ditargetkan. Pokoknya sebulan gua tidak beribadah. Sebab gereja kita ini dulu di absen. Jadi absen. Catat namanya semua, yang datang itu dicatat. Yang siapa yang paling rajin. Tapi sekarang nggak di absen lagi. Ya, tidak di absen. Sampai beberapa tahun ini tidak saya berikan buku absen. Tidak harus dicatat. Rupanya malas juga yang tuang catat. Tidak di absen. Jadi kalau kita mempunyai inisiatif sendiri untuk beribadah tulus, kita tidak perlu di absen. Dapat diaminkan tidak? Nggak usah pakai absen yang full 365 hari dapat sebuah rumah idaman. Wah, pada datang semua. 365 hari tidak. Dalam minggu-minggu ini dia datang aktif. Baik Biston. Akan dicatat. Ada hadiahnya. Rumah idaman di Cinere. Wah. Ada tipenya sekian-sekian. Wah, mereka rajin. Itu dikatakan ibadah untuk keperluan perut. Tapi ibadah bukan untuk keperluan perut. Tapi ibadah untuk sampai kepada hidup yang kekal. Itu saja. Belajar dengan tulus, ya, tekankan tulus. Ya. Saya ini hampir 30 tahun bolak-balik. Sebagai anak manusia sama dengan saudara. Capek jalan aja. Tapi saya mau pergi ke rumah Tuhan. Saya bangun tidur, jalan gitu. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Minggu ini saya tidak tahu siapa bawa firman Tuhan. Pak Muradi tunjuk, Pak siap. Saya sudah kelepasan ngomong sama Pak Muradi. Saya tentara yang siap berperang. Bawa firman Tuhan, siapa? Ada musuh di depan, tembak, ada senjata. Jadi kelepasan. Jadi Pak Muradi main tunjuk kayak tadi, itu apa saja dah. Malam-malam saya merenung firman Tuhan, ini yang saya dapat sampaikan. Beribadahlah dengan tulus kepada Tuhan. Pergunakan hidup yang sisa yang sedikit ini dengan tulus dan benar kepada Tuhan. Karena kita beribadah kepada Tuhan bukan mencari hal-hal duniawi. Tapi kita mencari hal yang bersifat kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengajar kami. Ada 4 hal yang Kau ajarkan kepada kami. Berbicara tentang takut akan Tuhan. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang kami harus lakukan. Berbicara tentang kasih kami kepada Tuhan. Berbicara tentang ibadah yang tulus. Saat ini Tuhan Engkau tekankan kehidupan umat-Mu untuk kami bersama-sama beribadah tulus kepada Engkau ya Bapa. Karena ketulusan ini satu harga yang luar biasa yang dapat menyenangkan hati Engkau. Kami tulus berkorban. Kami tulus melayani. Kami tulus beribadah kepada Tuhan dari tempat yang jauh ke tempat ini. Kami tulus untuk memberikan sesuatu yang baik untuk Engkau. Tuhan, inilah yang menjadi kehendak Engkau. Supaya ikatan kasih antara kami dengan Engkau terjalin dan terikat oleh perintah Engkau yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami akan melakukannya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau akan memelihara kami sampai zaman akhir. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami sembah siang dan malam. Firman telah berhenti, Roh Tuhan tetap bekerja. Urapi kami semua dengan urapan yang indah yang datang lewat Roh Kudus, supaya firman tidak akan berlalu dengan sia-sia,
tapi semua boleh dapat tempat yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam hidup. Tuhan berkati kami yang ada di tempat ini dan berkati kami yang ada di rumah beribadah bersama dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita melihat jam dulu tuh. Lewat pemurah di 5 menit. Tuhan, kita sudah menerima berkat yang indah dari firman Tuhan. Biarlah menjadi pegangan hidup kita. Mari saya mau ulangi sedikit bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan mengajar kita untuk lebih tulus dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak memandang muka tapi memandang Allah, tidak memandang harta dunia ini tapi mencari untuk mencapai kekekalan dalam surga nanti. Kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan untuk menyambut dan meletakkan firman Tuhan itu dalam hati kita. Dekat padamu itu rinduku, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengitakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, oh Yesus Tuhan,
syafaat saya serahkan pada Bapak Muradi. Shalom. Nah, puji Tuhan kita sudah bisa beribadah hari ini, boleh memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menerima firman Tuhan, yaitu ibadah yang tulus. Ya. Kita percaya kalau kita ibadah yang tulus dengan segenap hati, segenap jiwa, Tuhan akan menyertai kehidupan kita, Tuhan akan selalu ada dekat dengan kita. Ya. Nah, pengumuman bahwa ibadah minggu depan tetap diadakan 1 kali, yaitu jam 8, tapi pada saat ibadah awal bulan, yaitu perjamuan kudus, kita adakan 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10. Karena ya kemungkinan cukup banyak yang hadir ya. Jadi kita ibadah perjamuan kudus, nanti tolong dibagikan ke teman-teman atau jemaat yang mungkin tidak tergabung di grup ya. Tolong diingatkan bahwa ibadah awal bulan, nanti kita ibadah 2 kali, yaitu ibadah perjamuan kudus, jam 8 dan jam 10 ya. Tetap jaga kesehatan, ya jangan anggap remeh. Saat ini pandemi ini memang cukup berat, tapi kalau kita percaya, kalau kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan, ya jangan pegang muka, ya jangan gampang-gampang pegang muka, garuk-garuk, tetap pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, terutama yang sering pegang uang ya, sering pegang uang, sering cuci tangan, ya anak-anak juga kita jaga kebersihan. Lalu pada saat kita minggu depan beribadah, ada dari kita yang merasa kurang enak badan, demam, pilek, batuk, dengan gejala-gejala seperti itu ya, sebaiknya ibadah di rumah. Karena setiap ibadah kita akan rekam, lalu kita akan upload di YouTube, jadi bisa ibadah YouTube. Di samping itu kita juga kirim ibadah audionya, jadi kalau YouTube kan kuotanya gede gitu ya, nah kita kirim audio melalui WhatsApp grup, jadi bisa didengar juga sambil dengar, tapi kuncinya adalah ibadah yang tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa. Kata Pak Gembala, ibadah di rumah boleh, tapi jangan sambil tiduran, ya, pakai daster lagi ya, di dapur masih bau, belum mandi gitu ya. Jadi kita ibadah sungguh-sungguh di rumah maupun di mana berada, kita tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga pengumuman yaitu kolekte, nanti setelah ibadah pulang, kolekte bisa dimasukkan ke kantong-kantong, juga perpuluhan, juga ada kolekte non tunai, baik GoPay, bukan GoFood ya, GoFood kirim makanan, GoPay apalagi gitu, Shopee Pay ya, OVO dan lain-lain. Itu bisa di scan, kalau ada pulsanya ya, ada isinya silahkan scan. Berapapun bisa diterima, 10.000, 9.000, 8.000, itu bisa semua ya, untuk mengurangi tunai ya. Itu saja pengumuman, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa sungguh-sungguh ya. Kita percaya, kita pasti kuat menghadapi semua ini ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat dengan sungguh-sungguh. Kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh menyanyi, memuji Tuhan, bahkan menerima firman Tuhan, semua karena anugerah pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah masalah pencobaan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian ya Bapa. Bapa, kami datang padamu pada hari ini berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun yang ibadah di rumah Tuhan. Baik dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, jemaat dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan, lawat setiap jemaat Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang punya masalah, beban berat, masalah apapun juga Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Jamah, urapi, pulihkan setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup membuka segala pintu-pintu jalan keluar, bahkan pintu-pintu berkat bagi kami semua, sehingga pemulihan boleh terjadi atas setiap jemaat Tuhan yang punya masalah beban berat. Tuhan, terutama kami berdoa, berikan kami iman, percaya yang sungguh-sungguh ya Bapa, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Kami percaya segala beban persoalan, segala pandemi penyakit menular yang menakutkan ini, kami akan dapat lalui karena kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang lanjut usia. Tuhan lawas setiap jemaat-jemaat kami. Tuhan jamah Bapak Limyong, Tuhan jamah Ibu Ima, Tuhan Jim RC yang ada di rumah. Siapapun juga Tuhan jemaat yang lanjut usia Bapak, yang tidak kami sebut namanya. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan urapi. Bahkan Tuhan beri kekuatan yang baru setiap hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Penyakit ini sangat menakutkan kami Tuhan. Begitu banyak orang-orang terkena ya Bapak. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami semua kekuatan Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Jamah setiap yang sakit Tuhan. Pulihkan, sembuhkan ya Bapa. Tuhan tutup bungkus setiap kami yang masih diizinkan tetap sehat Tuhan. Berikan kami hikmat. Berikan kami kekuatan ya Bapa. Sehingga kami tetap dapat kuat dalam perlindungan Tuhan ya Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin, presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri, anggota DPR, Tuhan semua jajarannya, sampai RT RW Tuhan lawat mereka, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan mereka semua hikmat Tuhan, sehingga mampu Tuhan membawa bangsa kami lewati pencobaan yang berat ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lalu Pak kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Berikan tubuh yang sehat ya Bapa. Berikan iman yang kuat. Hikmat marifat dari Tuhan boleh melimpah dalam hidupnya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri, anak, cucu, menantu semua Tuhan. Kami percaya terus Kau pakai menjadi alat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Untuk doa penutup dan doa berkat saya serahkan pada Bapak Gembala. Serahkan semua kami baik yang ada di tempat ini maupun yang ada dalam setiap rumah kami masing-masing. Kami serahkan mereka semua di dalam kuasa, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang baik. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan hal-hal yang jahat, roh-roh kegelapan, karakter yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, jauhkan dalam hidup ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang berkuasa, supaya kami dapat menikmati satu persekutuan indah baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Sorgawi. Kekasih-kekasih Tuhan baik yang di tempat ini maupun di rumah, terimalah berkat yang datang dari Bapa Sorgawi. Kekuatan, iman yang teguh dan sempurna. Kesehatan yang baik yang datang dari Tuhan. Hikmat akal budi yang datang lewat Roh Kudus. Damai sejahtera, kasih persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kita tutup. Saya tutup kebaktian ini. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Yesus menyertai